remaja, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau ibadah bersama-sama ya teman-teman. Namun sebelum itu kita mau perkenalan diri dulu. Namaku Kak Era. Di samping kanan saya ada Kak Ria. Dan di samping kiri ada Kak Yopi. Untuk itu, biar lebih semangat lagi, kita sama-sama bangkit berdiri yuk teman-teman. Kita mau pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat ya teman-teman. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada semangat kan? Oke, di hari Minggu ini kita memasuki tema Bulan Budaya. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen yang baik, kita dipanggil untuk selalu bijaksana dalam menghargai budaya kita masing-masing. Untuk itu, mari kita menyambut tema ini dengan kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, teman-teman remaja, kita mau masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Lebih ku sayang kamu
menyampaikan firman. Halo teman-teman remaja semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat pagi kalau kamu buka ibadahnya pagi hari, selamat siang kalau kamu ibadahnya siang-siang, selamat sore atau malam kalau kamu ibadahnya sore atau malam. Ya pokoknya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan ini, dimampukan oleh Roh Kudus supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah, Pak. Dan meskipun ibadah ini diadakan secara online atau daring ya Bapak, kiranya semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu tidak padam. Engkau bukakan Bapak hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan seksama dan dengan penuh perhatian, dan kiranya firman-Mu ini boleh hidup di dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan penuh dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman. Pada saat ini, tema khotbahnya adalah mengkritisi budaya atau tradisi, mengkritisi tradisi atau budaya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Markus 7 ayat 1 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 23. Nah, saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kami, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam orang dan menajiskan orang. Nah, itu dari bacaan yang kita baca teman-teman dari Markus 7 ayat 1 sampai 23. Nah, teman-teman, kita semuanya di sini tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Kemanapun kita pergi, mau kita di Surabaya, mau kita pergi ke provinsi atau kota lain, atau bahkan kita pergi ke luar negeri, selalu ada budaya yang mengikat daerah tersebut. Nah, dan budaya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Tergantung dari tempatnya, tergantung dari sejarah dari tempat itu. Kalau kita biasanya di Jawa, budaya kita adalah kalau misalnya ke orang tua ya teman-teman, kita itu cenderung untuk sopan. Jadi kalau ketemu orang yang lebih tua itu kita sapa dengan sapaan Pak, Bu, sambil biasanya kita itu menganggukkan kepala sedikit. Nah, Bapak, Ibu, gitu kan. Kalau di Barat, di Eropa, di Amerika, kita ya tetap harus sopan ya sama orang yang lebih tua. Tapi nggak sampai orang-orang sana itu kalau nyapa, Sir, Mister, jarang. Ya biasanya cuma, Hai Sir, Mister, kayak gitu. Tapi kalau di Jepang, lebih hebat lagi teman-teman. Kalau kita mau menyapa orang yang lebih tua atau dia punya kedudukan tertentu, nunduknya nggak cuma segini-segini doang ya. Nunduknya itu bisa 90 derajat. Aduh, sampai membungkuk banget. Dan itu kadang-kadang ditahan sampai orangnya itu pergi, baru dia angkat kepalanya ke posisi yang normal. Nah, itulah contoh-contoh teman-teman bagaimana budaya itu hidup di antara kita. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya budaya. Dimanapun kita berada, ada budaya yang mengikat di lokasi atau di daerah tempat kita berada pada waktu itu. Nah, sama halnya dengan cerita yang kita baca pada saat ini, teman-teman. Dalam istiadat Yahudi, orang Yahudi itu, teman-teman, dalam konteks bacaan kita, kalau mereka mau makan, mereka tidak boleh makan dengan tangan najis. Tangan najis itu apa? Tangan najis adalah tangan yang tidak dicuci lebih dahulu. Jadi kalau mereka nggak cuci tangan, mereka nggak boleh makan. Karena itu najis. Tangannya itu najis. Bikin makanan yang masuk ke dalam badan kita itu bikin kita najis. Atau nggak suci. Atau apa istilahnya, jelek lah pokoknya buat tubuh kita. Itu adalah budaya di bangsa Yahudi pada waktu itu, teman-teman. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus makan, tapi mereka tidak mencuci tangan dahulu. Jadi mereka langsung makan gitu. Sontak para ahli-ahli Farisi, mereka merasa, loh, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak menghargai budaya yang berlaku pada waktu itu. Kenapa mereka kok enggak cuci tangan dulu sebelum mereka makan? Karena makanannya itu berarti najis buat mereka, karena mereka belum cuci tangan. Nah, tapi justru dalam bacaan kita, Tuhan Yesus malah membela anak murid-muridnya. Tuhan bilang bahwa yang menajiskan seseorang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut alias perkataan kita. Apa yang keluar dari hati alias tindakan
keluar dari pikiran kita, tindakan kita itu apa, sehingga kita bisa berbuat seperti itu. Pikirannya apa, hatinya bagaimana, seperti itu teman-teman. Jadi bagi Tuhan Yesus dan juga sebenarnya bagi kita teman-teman, yang utama dan terutama itu bukan adat istiadat kita yang berlaku saat ini. Tuhan katakan bahwa yang terpenting adalah, kalau dalam bacaan kita adalah Taurat. Kalau dalam zaman sekarang kita ini hidup, yang terutama adalah Alkitab. Apa itu Alkitab? Kehendak Allah. Jadi seharusnya dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dalam budaya apapun yang melekat dalam kehidupan kita, kita sebagai orang Kristen harus meletakkan tetap Alkitab atau Tuhan itu sebagai yang paling atas, yang paling utama teman-teman. Nah, jadi bukan berarti kalau dalam adat itu kalau misalnya orang mau makan berarti nggak usah cuci tangan. Nggak apa-apa teman-teman kalau teman-teman mau maksudnya Tuhan Yesus adalah ketika pada masa itu orang mau makan cuci tangan dulu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan apalagi menuduh orang jadi najis kalau dia nggak cuci tangan hanya karena najis itu adalah budaya yang berlaku pada masa itu teman-teman. Karena yang terpentingnya adalah kehendak Tuhan, bukan istiadat atau tradisi yang berlaku dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, kita sudah tahu, kita sudah bahas tadi bahwa kita nggak bisa lepas dari yang namanya budaya teman-teman, atau istiadat yang berlaku di dimanapun kita berada. Kita boleh teman-teman ngikutin budaya-budaya yang ada yang berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita tetap harus menempatkan Tuhan Yesus, kehendak Tuhan itu sebagai hal yang utama, sebagai hal yang mendahului, mendasari segala sesuatunya. Jadi mungkin kalau kita tahu budaya-budaya di Indonesia, ada beberapa budaya yang mungkin itu nggak cocok dengan Alkitab teman-teman. Misalnya ada budaya yang ketika budaya itu dipertontonkan, maka orang-orang itu cenderung untuk memanggil roh-roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia itu jadi super power. Dia bisa makan beling, dia bisa injek-injek beling, atau dia bisa membacok dirinya sendiri segala macamnya, tapi nggak ada luka sama sekali. Dan itu semua dilakukan dengan cara dia mengizinkan roh kegelapan masuk ke dalam dirinya. Kalau dalam bahasa kita kesurupan, biarkan dirinya jadi kesurupan. Nah teman-teman, kita boleh kok mempelajari adat-adat istiadat itu, kita juga boleh ikut di dalamnya, tapi kita harus punya batasan teman-teman. Karena sebagai orang Kristen seperti kita bahas tadi, yang utama dan terutama adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak suka, dan jelas kita juga nggak boleh hidup kita bergaul dengan roh kegelapan, apalagi dengan sengaja memasukkan roh kegelapan ke dalam diri kita hanya untuk sebuah performance. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang harus kita kritisi teman-teman. Karena sekarang ini budaya bisa jadi mengalahkan kehendak Tuhan. Dan ketika kita ngomong budaya, kita tidak hanya berbicara tentang budaya yang berlaku di dalam negara kita saja. Karena sekarang dunia ini sudah menuju globalisasi. Sekarang ini dalam masa globalisasi. Jadi budaya kita macam-macam, nggak cuma budaya Indonesia. Pasti teman-teman di sini ada 1-2 sekian anak pasti juga ngikutin K-pop, pasti juga mungkin nonton film-film barat dan lain sebagainya. Di barat banyak budaya yang bagus-bagus yang bisa kita contoh. Misalnya kalau Indonesia itu cenderungnya orang itu jam karet, telatan. Tapi kalau di barat, di Amerika, di Eropa, orang cenderung untuk on time. Mereka lebih menghargai yang namanya waktu. Nah, budaya-budaya seperti itu boleh kok kita terapkan di dalam kehidupan kita. Toh itu juga positif buat kehidupan kita. Tapi budaya-budaya Eropa dan Amerika juga ada yang jelek. Nah, teman-teman pasti dari SMP sudah menerima namanya pendidikan seksual. Kita diajarkan bahwa seks bebas itu tidak baik, tidak bagus, dan itu sudah menjadi sebuah budaya di negara-negara barat, Eropa, dan lain sebagainya.
Dan kita tahu bahwa hal itu tidak baik dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh meniru budaya yang seperti itu. Kita harus hidup dengan hukum Tuhan itu yang paling utama. Kehendak Tuhan itu adalah yang paling kita jaga. Gitu teman-teman. Apapun itu, budaya manapun, budaya lokal yang kita temui sehari-hari, maupun budaya yang serapan dari luar negeri, mari kita kritisi sama-sama. Jangan sampai kita ngikutin budaya-budaya, tapi kita justru mengabaikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus menjadi yang paling utama, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, teman-teman, selain tentang budaya ini, bahwa hal yang menajiskan seseorang itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya orang Kristen itu cenderung nggak ada makanan yang haram. Kalau bagi beberapa orang ada makanan-makanan yang haram, tapi bagi kita orang Kristen, salah satu ayat ini juga mendukung bahwa yang haram itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita makan, tapi yang haram, yang bikin najis itu adalah hal-hal yang keluar dari mulut kita. Jadi jagalah mulutmu supaya kita tidak berkata untuk menyakiti atau menghujat orang lain atau menggosipin orang lain. Jagalah pikiran dan hatimu supaya kita tidak bertindak semena-mena, supaya kita tidak bertindak yang itu di luar dari kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, yang terpenting dan yang utama yang kita bisa pelajari dari bacaan ini adalah bukan istiadat yang berlaku. Boleh kok kita melakukan istiadat itu, tapi tetap di dalam dasar Tuhan. Kalau adat istiadat yang berlaku atau yang kita tiru dari negara lain itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka tetap kembali hukumnya. Firman Tuhan harus yang paling utama. Sebaiknya kita tidak terlibat di dalam istiadat-istiadat yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja teman-teman yang bisa Mas Gary sampaikan pada hari ini. Kiranya dari firman ini kita semuanya, termasuk Mas Gary, bisa sama-sama belajar. Kita hidup untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama, menempatkan hukum Tuhan sebagai yang paling utama, dan juga kita belajar untuk menjaga pikiran, hati, dan mulut kita supaya apa yang kita kerjakan itu tidak menajiskan diri kita, melainkan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bacaan dan firman yang telah kami dengarkan. Kiranya kami boleh belajar dari apa yang sudah kami dengarkan tadi ya Bapa, untuk kami dapat mengkritisi istiadat-istiadat, tradisi, dan budaya yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Engkau mampukan kami supaya kami dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajarlah kami supaya memahami kehendak-Mu ya Bapa dan menempatkan Engkau selalu sebagai yang utama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saat ini marilah kita bangkit berdiri, kita sama-sama memperbarui pengakuan iman rasul kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Nah, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Persembahannya bisa dikumpulkan melalui transfer atau QR code yang ada di warta gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu
berkat kemurahan-Mu. Kita mau masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami tadi sudah mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Kau kuduskan dan sucikan persembahan kami agar layak bagi kerajaan-Mu yang di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau selalu sertai dan lindungi kami semua, dan bebaskan negeri kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, dan pulihkan negeri kami Tuhan dari virus-virus yang saat ini telah muncul Tuhan, yaitu virus corona Tuhan. Kiranya Kau segera pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati kami supaya kami boleh tetap semangat dalam menjalani sekolah kami walaupun kami masih studi dan melaksanakannya dari rumah Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Kau selalu berkati mereka dan beri kesehatan untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung ibadah. Sesuai dengan firman Tuhan, kita diajak untuk menghargai budaya dan menjadi terang untuk sesama. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus
Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.